sahabat semua, bertemu lagi dengan Mas Angger pada kesempatan kali ini. Burung dara, burung kenari, terbang tinggi, menari-nari. Yuk dengarkan cerita pada hari ini agar selalu ceria di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mas Angger mengikuti lomba bertutur dengan judul Asamula Kampung Uka-Uka. Cerita rakyat dari Kalimantan Selatan, ditulis oleh Ibu Laila SPD. Ada 3 karakter utama pada cerita ini. 1. Ning Gundul. 2. Diang Bungas. 3. Kapten Perompak. Cerita ini adalah cerita zaman dulu di mana seorang kapten perompak melihat seorang gadis yang cantik jelita dan berbudi pekerti yang baik di sebuah desa yang terpencil. Hiduplah seorang laki-laki yang bernama Ning Gundul. Pekerjaannya adalah bertani dan menjadi nelayan. Ning Gundul ini rajin dalam menuntut ilmu. Contohnya seperti ilmu agama dan ilmu kesaktian. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis yang berlari-lari di pantai bersama 3 orang sahabatnya untuk mencari perhiasan dari kerang tanpa menggunakan satupun alas kaki. Saat mereka mencari kerang, tiba-tiba salah satu sahabat mereka menjerit, "Aduh! Aduh! Aduh!" kata Diang Bungas. Teman-teman dan sahabat Diang langsung berhenti dan menanyakan, "Apa yang terjadi pada kakimu, Diang?" Diang pun menjawab, "Kakiku tertusuk bulu babi yang bersembunyi di pasir." Lalu teman-temannya melihat kaki Diang yang berdarah. Karena kesakitan, Diang pun dipangku oleh 3 orang sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi pada kaki Diang. Diang pun menjawab, "Saya tadi tertusuk oleh bulu babi." Lalu pemuda itu mengeluarkan suatu ramuan yang dioleskan bersama sahabatnya. Lalu dengan tidak lamanya kaki Diang langsung sembuh. Saat itu pun Diang pun ingin berterima kasih. Tiba-tiba pemuda itu langsung hilang dan Diang berjanji untuk selalu berterima kasih padanya. Itulah awalnya pertemuan antara Diang Bungas dan Datuk Ning Gundul. Akhirnya Datuk Ning Gundul dan Diang Bungas menikah dan hidup bahagia di desanya Datuk Ning Gundul. Pada suatu hari, ada sebuah kapal yang datang ke pulau mereka. Ternyata itu adalah para perompak yang ingin mengambil bahan air minum dan semua harta warga. "Ayo kita ambil harta-hartanya dan kita ambil semua persediaan air minumnya," tanpa belas kasihan. Ternyata Kapten Perompak juga ikut untuk mengumpulkan warga. Saat Kapten Perompak sedang mengumpulkan warga, melihat seorang gadis yang sedang menjemur ikan dengan kecantikan yang seperti bidadari, Kapten Perompak pun menyuruh anak buahnya untuk menculik gadis itu. "Culik gadis itu, kita bawa dia ke kapal." Ternyata ada satu warga yang lolos dan melarikan diri untuk bertemu dengan Datuk Ning Gundul.
sambil berteriak. Saat itu Datuk Ning Mundul sedang bertani di ladangnya. Tiba-tiba salah satu warganya datang untuk menghampiri Datuk Ning Mundul dengan tergesa-gesa dan menceritakan padanya dengan sangat cepat. Sabar, sabar, ceritakan padaku dengan sangat jelas dan lambat. Lalu mereka bercerita sambil menuju ke tempatnya pengumpulan para warga. Datuk Ning Mundul pun menyampaikan kepada kapten perampok, ambillah harta saya, tapi janganlah ambil istri saya. Kapten perampok yang mendengar itu pun sangat tertuju pada kesepakatan antara Ning Mundul dan kapten perampok. Hahaha, baiklah. Lalu Ning Mundul pun menjawab, ayo kita adu kesaktian. Apabila Anda kalah, Anda pergi dari desa ini dengan tidak membawa apa-apa. Dan bila saya kalah, Anda boleh mengambil istri saya. Kapten perampok pun setuju. Adu kesaktian yang pertama, lomba lari. Yang kedua, panco darat. Yang ketiga, panco laut. Dan yang terakhir, lomba memotong tamiang. Keempat adu kesaktian tersebut dimenangkan oleh Datuk Ning Mundul. Lalu kapten perampok pun meminta maaf. Maafkan saya, ternyata Anda benar-benar seorang datuk. Maafkan saya. Lalu kapten perampok ingin mengangkat Datuk Ning Mundul sebagai saudara angkatnya. Lalu terjadilah sebuah persatuan antara kapten perampok dan Ning Mundul, dan yang sekarang menjadi keluarga yang bahagia. Setelah sekian tahun kapten perampok meninggalkan desa Ning Mundul, tiba-tiba ada kapal yang sangat besar menuju ke desa Datuk Ning Mundul. Ternyata itu adalah kapten perampok yang sekarang telah kaya dengan melakukan pekerjaan yang halal. Dan ternyata kapten perampok mengajak Datuk Ning Mundul dan Diang Bungas untuk makan di kapalnya. Lalu mereka menerimanya. Lalu Diang Bungas pun naik. Lalu saat Datuk Ning Mundul naik, Datuk berpesan, awak kapal harus menuju ke kanan kapal. Nah, karena awak kapal memerdulikannya, saat Datuk Ning Mundul naik, tiba-tiba kapal pun ingin karam dan awak kapal pun cepat-cepat menuju ke ujung kapal dan akhirnya menyeimbangkan kapalnya. Barulah mereka menyadari kesaktian Datuk Ning Mundul. Oh iya teman-teman, kampung Uka-Uka terjadinya karena saat Diang Bungas meminta tolong kepada Datuk Ning Mundul dengan bercakap, Uka, Uka. Itulah yang menjadikan kampung Uka-Uka. Cerita ini mengandung kisah sportivitas, kerendahan hati, kebaikan hati, budi pekerti yang baik. Harapannya agar nilai tersebut dapat menjadikan murid-murid atau anak-anak bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Itulah sekian dari cerita saya. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau Mas Ager ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.